Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Poltak Sitompul VBA MBA selaku dosen pengampu mata kuliah pengetahuan bisnis serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya Asyira Indasri sebagai Ketua Kelompok AGLN Kens. Bersama rekan-rekan anggota kelompok saya ada Siti Nurhaliza, Gita Sintia Yahya, dan Nisa Pauziah dari kelas MJ216 Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis bisnis dan riset pasar produk kami yang berjudul Banafil Crunch, Strategi Distribusi, Hasil Riset Konsumen, dan Inovasi Promosi Stack Upside Up. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pengantar bisnis. Memasuki penjelasan produk, Banapil Crunch merupakan inovasi cemilan keripik renyah berbahan dasar limbah organik kulit pisang, pilihan dengan varian rasa gourmet modern seperti coklat plumber, matcha, dan sea salt caramel. Alasan utama pemilihan bahan ini didasari oleh potensi limbah kulit pisang yang sangat melimpah di Indonesia, namun belum dimanfaatkan secara optimal menjadi produk pangan bernilai tambah tinggi. Manfaat yang kami tawarkan tidak hanya menyajikan cemilan lezat yang kaya serat pangan, tetapi juga mendukung inisiatif Zero Waste untuk mengurangi sampah organik. Target konsumen utama kami berfokus pada generasi muda, yaitu Gen Z dan milenial usia 15-34 tahun, khususnya pelajar, mahasiswa, serta konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Dalam penyusunan proyek bisnis ini, kelompok AGLN Kens membagi peran dan tanggung jawab kerja sebagai berikut. Saya sendiri, Asyira Indasri sebagai ketua dan riset pasar memegang perancangan kuesioner, pengumpulan data 75 responden, serta analisis karakteristik konsumen. Lalu, Siti Nurhaliza memegang operasional distribusi, merancang alur distribusi produsen ke e-commerce dan retail, serta analisis kelebihan sampai dengan kekurangan saluran. Kita Cynthia Yahya memegang pemasaran dan promosi, menyusun strategi digital, marketing, TikTok atau Instagram, serta strategi offline, BTL atau pameran kampus. Dan Nisa Fauzia memegang keuangan dan slide presentasi, bertanggung jawab menyusun materi PowerPoint, integrasi grafik riset, hingga finalisasi video presentasi YouTube. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil riset pasar awal yang telah kami kumpulkan dari 75 responden valid. Berdasarkan distribusi profil responden, pasar kami didominasi oleh kelompok usia muda 15 hingga 24 tahun sebesar 71,1%, diikuti usia 25-34 tahun sebesar 18,4%. Hal ini sejalan dengan status pekerjaan responden yang mayoritas merupakan pelajar atau mahasiswa sebesar 56,6%, disusul karyawan swasta atau PNS sebesar 21,1%. Melihat dari frekuensi mengonsumsi snack sebanyak 69,7%, responden mengonsumsi snack secara cukup sering 2-3-4 kali seminggu, dan 14,5% sangat sering lebih dari 5 kali seminggu. Hal ini memberikan iming kunci bahwa 78,7% responden merupakan konsumen snack aktif bulanan. Data ini membuktikan bahwa target pasar Gen Z dan mahasiswa yang kami tuju memiliki potensi, kebutuhan, dan permintaan yang sangat tinggi.
Nah, untuk pemaparan mengenai alur dan analisis saluran distribusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Nurhaliza. Baik, terima kasih untuk Kasira. Selanjutnya, kami akan menjelaskan strategi distribusi Banafil Crunch. Kami menggunakan dua jenis saluran distribusi, yaitu saluran langsung melalui e-commerce dan saluran tidak langsung melalui retail. Untuk saluran utama, kami memilih e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop. Produk akan dikirim dari produsen melalui jasa kirim, melalui jasa ekspedisi hingga sampai ke konsumen. Pemilihan e-commerce ini didukung oleh hasil riset di mana sebanyak 72% responden memilih e-commerce sebagai media belanja favorit. Selain itu, kami juga menggunakan retail dan agen sebagai saluran pendukung, terutama untuk menjangkau konsumen secara langsung di lingkungan kampus dan kegiatan UMKM. Pada slide ini, kami membandingkan kelebihan dan kekurangan dari kedua saluran distribusi. Untuk e-commerce, kelebihannya adalah margin keuntungan yang lebih tinggi, jangkauan pasar yang luas, serta kami bisa mendapatkan data mengenai perilaku konsumen. Namun, kekurangannya adalah persaingan harga yang cukup ketat dan adanya biaya ongkir. Sedangkan melalui retail dan agen kampus, konsumen dapat melihat secara langsung dan melakukan pembelian tanpa harus menunggu pengiriman. Kekurangannya adalah adanya pembagian margin dengan pihak retail serta risiko produk rusak atau kadaluarsa. Karena itu, kami mengalokasikan sekitar 80% persediaan untuk e-commerce dan 20% stok untuk retail strategis. Selanjutnya, kami melihat bagaimana pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap konsep Banafil Crunch. Hasil survei menunjukkan bahwa 86,7% pasar potensial memberikan minat positif awal terhadap produk ini. Hal ini menunjukkan bahwa konsep makanan yang memanfaatkan limbah organik, khususnya kulit pisang, cukup menarik bagi konsumen. Selain itu, kami juga memilih tanggapan konsumen terhadap varian rasa yang kami tawarkan, yaitu coklat, matcha, dan sea salt caramel. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa konsep upcycled, upcycled food masih memiliki peluang untuk dikembangkan, terutama menghadirkan rasa yang modern dan familiar bagi konsumen. Demikian pemaparan mengenai pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap produk Banafil Crunch. Selanjutnya untuk slide ini mengenai analisis kebutuhan dan harga konsumen akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya Gita. Terima kasih. Baik, terima kasih Liza. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas analisis kebutuhan dan harga konsumen. Faktor utama ketertarikan yaitu pada rasa unik dan kelezatan mendapatkan 70,7%, konsep upcycle mendapatkan 54,7%, dan harga yang terjangkau mendapatkan 24,0%. Keunikan rasa dan nilai ramah lingkungan menjadi dorongan pemicu utama. Yang selanjutnya, sensitivitas harga. Untuk di bawah harga 10.000 mendapatkan 22,7%, 10.000 sampai dengan 15.000 mendapatkan 66,7%, dan yang terakhir 15.000 sampai dengan 20.000 mendapatkan 8,0%. Sweet spot harga pasar berada di kisaran 12.000 sampai dengan 15.000 per kemasan 100 gram.
Selanjutnya, media pembelian favorit. Yang pertama itu e-commerce atau marketplace mendapatkan 72,0%. Yang kedua, media sosial seperti IG dan WA mendapatkan 14,7%. Yang terakhir, yaitu retail modern ataupun minimarket mendapatkan 9,3%. Validasi mutlak prioritas saluran distribusi digital berbasis aplikasi marketplace. Selanjutnya, tingkat ketertarikan beli di harga 15.000. Hasil pengukuran tingkat kemauan membeli jika Banapil Crunch diluncurkan resmi seharga 15.000 per 100 gram dari skala 1 sangat tidak mungkin sampai dengan skala 5 yaitu sangat mungkin. Skala 5 sangat mungkin mendapatkan 45,3%. Skala 4 yaitu mungkin beli mendapatkan 21,3%, dan skala 3 netral ataupun ragu mendapatkan 20,0%. Skala 2 kecil kemungkinan mendapatkan 12,0%, dan skala 1 sangat tidak beli mendapatkan 0%. Total intensi beli tinggi skala 4 dan 5 mencapai 66,6%, yaitu 50 dari 75 responden, menandakan kelayakan finansial dan penerimaan komersial yang kuat. Lalu selanjutnya, digital marketing. Promosi media digital yang pertama yaitu TikTok dan Instagram Reels, yaitu dengan cara membuat konten video pendek, edukasi upcycle food, tantangan rasa, dan visualisasi kelezatan saus lumer. Target utama kita yaitu Gen Z. Yang kedua, Shopee Live dan TikTok Shop. Mengadakan sesi live streaming sales harian dengan tawaran voucher produk, diskon peluncuran, gratis ongkir. Yang ketiga, WhatsApp Business. Program loyalitas bagi pelanggan berulang atau repeat buyers dan broadcast katalog reseller mahasiswa. Untuk penjelasan dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, terima kasih Gita atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi promosi offline atau BTL. Experiential Sampling menyediakan booth tester free sampling di acara bazar UMKM dan area kantin kampus untuk mengikis keraguan rasa kulit pisang. Yang kedua ada brosur QR Code diskon, membagikan pamflet ramah lingkungan yang memuat QR Code langsung terhubung ke toko Shopee atau TikTok Shop untuk pemesanan instan. Yang ketiga ada sponsorship event Eco, menjadi mitra camilan resmi dalam kegiatan seminar lingkungan, gerakan mahasiswa peduli sampah, dan pameran kewirausahaan. Evaluasi potensi dan analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, konsep upcycle food yang unik dan ramah lingkungan, tingkat ketertarikan varian rasa gourmet sangat tinggi, yaitu 80%, harga masuk dalam ekspektasi mayoritas target, yaitu Rp15.000. Yang kedua ada potensi pasar, sangat tinggi untuk dikembangkan pada segmen konsumen muda yang peduli keberlanjutan bumi. Yang ketiga ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada stigma awal konsumen terhadap bahan olahan kulit pisang. Yang kedua, masa simpan produk tanpa bahan pengawet sintetik tergolong lebih pendek. Yang ketiga, ada ketergantungan awal pada biaya ekspedisi e-commerce. Yang keempat, yaitu solusi penyeimbang, menguatkan edukasi manfaat keamanan pangan serta sertifikasi PIRT dan halal resmi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan utamanya yaitu produk Banapil Crunch terbukti memiliki potensi penerimaan pasar yang sangat kuat, yaitu 66,6%, ketertarikan beli pada harga 15.000, saluran distribusi e-commerce berpadu dengan strategi promosi adiktif TikTok atau Instagram menjadi kunci keberhasilan penetrasi pasar. Rekomendasi pertama yaitu bundling dan bundle hemat, membuat paket triple gourmet bundle, 3 kemasan seharga Rp40.000 untuk meningkatkan rata-rata nilai transaksi atau AOV di e-commerce sekaligus menekan beban ongkos kirim per unit bagi konsumen. Rekomendasi kedua yaitu program reseller mahasiswa. Membentuk jaringan kemitraan kampus reseller agent berbasis konsinyasi tanpa modal bagi mahasiswa untuk memperluas jangkauan distribusi offline di berbagai perguruan tinggi secara efisien. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.